Tak penuhi tuntutan mainan, bahaya besar menanti. AC Milan sedang bermain dengan api jika manajemen menolak memenuhi tuntutan kontrak Mike Maignan. Efek domino yang muncul bisa jauh lebih berbahaya dari sekedar kehilangan seorang kiper. Di tengah performanya yang masih jadi fondasi lini belakang, Milan menghadapi dilema klasik. Mempertahankan bintang dengan kenaikan gaji besar atau melepasnya dan memulai dari nol di posisi yang justru paling krusial. Pertama, jika Milan menolak memenuhi permintaan gaji Maignan, risiko terbesar adalah kehilangan kiper yang bukan hanya shot stopper, tapi juga pemimpin struktur pertahanan. Ia adalah titik awal build up, pengarah garis belakang, dan sering menyelamatkan poin penting, terutama di laga besar. Hilangnya sosok seperti ini bisa menurunkan stabilitas tim secara drastis. Kedua, biaya pergantian sebenarnya jauh lebih mahal. Kiper kelas Maignan yang setara di pasar Eropa saat ini berharga 40-60 juta euro, belum termasuk gaji dan adaptasi. Lebih buruk lagi, Milan akan menanggung resiko memiliki kiper baru yang butuh waktu untuk menyatu dengan sistem Allegri yang sangat bergantung pada disiplin lini belakang. Ketiga, jika Milan melepasnya tanpa mencari pengganti berkualitas, efeknya akan terasa ke seluruh skuad. Kepercayaan diri lini belakang menurun, ketahanan tim di laga sulit melemah, dan tekanan publik meningkat. Situasi ini bisa menjadi sumber ketidakstabilan baru, mirip efek domino saat Milan melepas Donnarumma dulu, tapi dengan resiko yang lebih besar karena Milan kini sedang mengejar gelar. Terakhir, jika Milan tetap keras kepala, keputusan ini bisa dibaca para pemain lawan sebagai tanda bahwa klub enggan menghargai pilar-pilar utamanya. Dampaknya, negosiasi pemain penting lainnya akan lebih sulit, dan atmosfer ruang ganti bisa ikut terpengaruh. Milan punya dua opsi, bertahan dengan kebijakan ketat dan kehilangan salah satu kiper terbaik dunia, atau berinvestasi dengan cerdas demi menjaga fondasi tim tetap kokoh. Keputusan ini akan menentukan arah klub beberapa musim ke depan. Transformasi Pulisic, mesin gol yang dicari Milan. Christian Pulisic bukan lagi sekadar winger. Dalam sistem Allegri, ia sedang berubah menjadi mesin gol yang tak dimiliki striker manapun di Serie A. Milan butuh ujung tombak yang konsisten. Solusinya datang dari posisi yang tak terduga, seorang winger yang kini tampil seperti Higuain versi baru. Awal pekan ini Pulisic menunjukkan bentuk terbaik karirnya. Kurang dari 1 menit, ia langsung mencetak gol. 10 menit kemudian, ia sudah mengemas brace. Bahkan peluang hat-trick sudah di depan mata, andai tak dihentikan keputusan offside. Perubahan peran ini menarik perhatian banyak pihak. Calciomercato.com menegaskan bahwa Pulisic kini memerankan fungsi yang mirip dengan Gonzalo Higuain di era Allegri bersama Juventus. Meski berlatar sebagai winger, produktivitasnya justru mengalahkan para striker di Serie A dan hanya satu penyerang di seluruh Eropa yang memiliki catatan lebih baik. Allegri sendiri menyinggung nama Higuain dalam konferensi pers baru-baru ini, menyebutnya sebagai satu-satunya true center forward yang pernah ia latih. Kini, Pulisic menunjukkan pola yang sangat mirip, timing berlari, penempatan posisi, dan ketenangan dalam penyelesaian akhir. Tentu mereka berbeda gaya dan fisik, namun satu kesamaan tak terbantahkan, keduanya adalah finisher mematikan yang menjadi tumpuan tim. Dan saat ini Pulisic adalah ujung tombak Milan,
persis seperti Higuain ketika menjadi pusat serangan Allegri di akhir 2010-an. Performa ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari kedewasaan, kecerdasan taktik, dan evolusi peran yang menjadikan Pulisic bukan hanya solusi, tetapi senjata utama Milan. Transfer palsu Lewandowski. Lewandowski ke AC Milan di bulan Januari disebut sebagai langkah besar, tapi justru inilah rumor paling menyesatkan yang beredar musim ini. Nama besar, agen yang sama, dan kebutuhan Milan di lini depan membuat banyak pihak yakin ada sesuatu terjadi, namun detail di balik layar justru menunjukkan arah sebaliknya. Milan memang butuh tambahan daya ledak, tapi solusi bukan pada rumor yang melebar tanpa fondasi. Justru manajemen harus fokus pada strategi yang benar-benar realistis untuk menjaga momentum Scudetto. Rumor kedatangan Robert Lewandowski ke AC Milan pada Januari mulai memanas dalam beberapa hari. Banyak yang membahas masa depan sang striker, terlebih setelah muncul kabar bahwa Milan bisa menjadi bagian dari rencana baru untuk karirnya. Iglitare bahkan disebut menjadikan Lewandowski sebagai target ambisius untuk 2026, dan beberapa laporan mengindikasikan adanya komunikasi awal. Namun sejauh mana pembicaraan itu berlangsung masih menjadi misteri besar. Situasi makin memantik spekulasi ketika muncul laporan bahwa Lewandowski bisa tiba lebih cepat, bahkan Januari ini. Dengan Christopher Nkunku disebut-sebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk mempermudah transfer. Namun laporan dari Mundo Deportivo langsung mematahkan isu tersebut. Sumber dekat Lewandowski menegaskan bahwa tidak ada dan tidak akan ada pertemuan terkait transfer ke Milan. Satu-satunya koneksi nyata hanyalah agen yang sama, Pini Zahavi, dan itu saja tidak cukup untuk menjadikan rumor ini kredibel. Dengan performa Nkunku yang masih menyesuaikan diri di Milan dan Barcelona yang tak menunjukkan minat untuk mempercepat negosiasi, arah rumor semakin jelas. Tidak ada transfer kejutan dalam waktu dekat. Di tengah persaingan Scudetto yang makin ketat, fokus Milan seharusnya bukan pada isu sensasional, melainkan pada pergerakan yang benar-benar bisa memperkuat tim. Manajemen perlu menjaga stabilitas, memaksimalkan skuad yang ada, dan memilih target yang benar-benar realistis untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang klub.